Final Liga Champions musim ini menghadirkan duel yang tak pernah diprediksi sebelumnya. Dua tim kejutan, Inter Milan dan Paris Saint-Germain, akan bertarung demi mahkota tertinggi sepak bola Eropa. Tak ada Real Madrid, tak ada Bayern Munchen. Ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah pertemuan dua tim yang membawa misi menghapus kutukan dan menuliskan sejarah baru. Inter Milan kebangkitan dari luka lama. Inter Milan datang dengan luka yang belum sepenuhnya sembuh. 2 musim lalu, mereka harus rela melihat Manchester City merayakan gelar pertamanya usai mengalahkan mereka 1-0 di Istanbul. Namun kini, pasukan Simone Inzaghi, pelatih yang perlahan membentuk era baru setelah Mourinho, telah kembali ke final. Ini adalah kali kedua Inter mencapai partai puncak dalam 3 musim terakhir, menyamai rekor Real Madrid sebagai tim yang 2 kali menjejak final dalam 5 tahun terakhir. Jika berhasil, Inter akan meraih trofi Liga Champions keempat dalam sejarah klub, sekaligus menandai kembalinya kejayaan sejak treble winner 2010 bersama Jose Mourinho. Sang pelatih legendaris bahkan menyebut Inter yang sekarang tengah menapaki jalur kejayaan baru. Ini waktunya mereka menulis bab sejarahnya sendiri, ucap Mourinho. Inzaghi sendiri telah belajar dari kegagalan. Ia membawa Inter menebus final dengan permainan matang, fleksibilitas, dan penuh disiplin. Meski gagal merebut Coppa Italia dan Supercoppa Italiana musim ini, ambisi Inzaghi masih menjalar. Kami mencoba bermain dengan kekuatan kami. Kami tidak lancang, tapi kami percaya diri, ujarnya. PSG saatnya menghapus label gagal. Di sisi lain, Paris Saint-Germain membawa misi lebih besar, menghapus label tim gagal Eropa. Sejak berdiri pada 1970, Les Parisiens belum pernah mengangkat trofi Liga Champions. Final kali ini adalah yang kedua bagi mereka setelah kekalahan dari Bayern Munchen pada 2020. Namun, segalanya kini berbeda. Tanpa Kylian Mbappe yang telah meninggalkan klub, PSG justru tampil lebih solid dan kolektif di bawah tangan dingin Luis Enrique. Pelatih asal Spanyol ini berhasil menyulap PSG menjadi tim dengan struktur menyerang dan bertahan yang seimbang. Bintang-bintang muda seperti Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, dan Gonzalo Ramos telah membentuk trisula maut baru. Mereka total menyumbang 61 gol musim ini dan menjadi momok di Eropa. Enrique bahkan menempatkan Dembélé sebagai false nine, sebuah langkah brilian yang mengubah wajah serangan PSG. Pertarungan dua generasi. Final kali ini juga mempertemukan dua filosofi berbeda. Skuad berpengalaman Inter Milan versus darah muda PSG. Inter tercatat memiliki rata-rata usia skuad tertua di Liga Champions musim ini, 30,2 tahun. Namun, pengalaman ini justru menjadi senjata mereka, seperti yang terlihat saat menyingkirkan Barcelona di semifinal. Pilar seperti Henrikh Mkhitaryan dan Francesco Acerbi menunjukkan kelasnya. Acerbi tampil luar biasa saat melawan Barca, mencatatkan 12 sapuan dan 3 kali berebut bola dari lawan. Di Wawa Star, Yann Sommer juga membuktikan dirinya sebagai rekrutan cerdas. Dibeli hanya 7 juta euro dari Bayern Munchen. Sommer tampil heroik dengan 7 penyelamatan krusial di semifinal. Sebaliknya, PSG tampil dengan skuad muda dengan rata-rata usia 23,7 tahun. Enrique berhasil membentuk tim muda yang tidak hanya berani, tapi juga disiplin dan efisien. Sosok muda seperti Desiree Doué bahkan sudah dijuluki The Next Neymar.
karena kelincahan dan gaya main flamboyan yang ia miliki. Mentalitas muda BSI juga tak bisa diremehkan. Di perempat final, mereka membalikkan ketertinggalan dari Aston Villa dalam waktu 15 menit. Sebuah comeback yang menunjukkan karakter juara. Duel strategi Inzaghi versus Enrique. Tanya di lapangan, pertarungan taktik antara Simone Inzaghi dan Luis Enrique juga akan menjadi sorotan. Inzaghi dikenal fleksibel, mengubah skema dari 3-5-2 ke 3-4-2-1 dan memberi ruang kepada sayap dan gelandang serang untuk bergerak bebas. Thierry Henry bahkan menyebut taktik Inzaghi gila secara positif karena mengandalkan penguasaan bola dari bek tengah. Sementara itu, Enrique tampil dengan ciri khas tiki-taka versi modern. Ia mengandalkan penguasaan bola, kombinasi umpan pendek, dan pressing tinggi. Formasi 4-3-3 yang diusungnya fleksibel dengan Dembele sebagai false nine dan kreativitas dari lini tengah. Lalu, siapa raja Eropa berikutnya? Statistik mendukung Inter yang lebih berpengalaman di Eropa dan memiliki rekor pertahanan solid. Kebobolan hanya 11 kali, namun PSG punya serangan tajam dan semangat muda yang bisa mengejutkan siapa saja. Pertemuan ini juga jadi yang pertama di ajang resmi antar kedua tim. Sayangnya, Inter sedikit dirugikan karena absennya Benjamin Pavard yang mengalami cedera pergelangan kaki. Di sisi lain, PSG tampil full time dan bahkan bisa menurunkan Dembele yang sempat diragukan tampil. Luis Enrique sudah merasakan tekanan. Saya sudah berkeringat hanya memikirkan laga ini, dalam akunya. Simone Inzaghi pun menyadari ini mungkin kesempatan terakhir bagi skuad senior Inter untuk meraih kejayaan Eropa lagi. Final Liga Champions 2025 ini bukan hanya soal trofi, tapi soal takdir yang ingin ditaklukkan. Apakah Inter Milan akan menambah bintang keempatnya, atau PSG akhirnya mematahkan kutukan dan meraih mahkota pertamanya? Eropa menunggu jawabannya.